Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Sains. Nah, video kali ini masih membahas soal-soal kompetisi sains nasional tingkat kota kabupaten bidang kebumian tahun 2020, khususnya untuk hitung-hitungan astronomi. Nah, video kali ini masih merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, bagian part 2, hitung-hitungan astronomi untuk KSNK kebumian. Linknya ada di atas ya. Nah, pastikan sobat-sobat untuk menonton dan mengikuti video itu ya, biar nyambung videonya. Dan pastikan sobat-sobat untuk subscribe channel ini biar sobat-sobat tidak ketinggalan informasi terkait kompetisi sains nasional yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Oke, lanjut saja ya ke pembahasan soal KSNK kebumian tahun 2020 bagian hitung-hitungan astronomi, dan saat ini kita membahas soal nomor 36. Ini dia soalnya. Anggaplah bintang berisi gas dalam keadaan ideal. Untuk bintang dengan kelas spektrum O5V, masanya 60 M matahari ya, 60 kali massa matahari, radiusnya 15 kali radius matahari, dan temperatur efektifnya 42.000 Kelvin. Maka tekanan rata-ratanya P bintang bila dibandingkan dengan tekanan rata-rata matahari adalah, nah kita lihat yang diketahui ya, yang diketahui di soal ini pertama masanya, massa bintang itu sama dengan 60 kali massa matahari. Kemudian radius bintang itu sama dengan 15 kali radius matahari. Nah, temperatur efektif bintang itu 42.000 Kelvin. Ini kita mau menghitung nilai tekanan rata-rata. Kita lihat ya. Di sini diketahui radius ya, kemudian diketahui temperatur. Nah, ini bintang berisi gas dalam keadaan ideal. Jadi kita menggunakan persamaan gas ideal ya, yaitu PV sama dengan nRT. Nah, kita lihat. Berarti kalau kita mendapatkan P sama dengan nRT per P. Nanti kita bisa dapatkan nilai P itu sebanding dengan NT per P. Nah, di sini diketahui massa. Ingat ya, bahwa perbandingan jumlah mol itu berbanding lurus dengan massa. Kemudian untuk V itu ini kita asumsikan bintang bentuknya bola. Maka dia 4/3 pi R pangkat 3 ya. Maka kita bisa dapatkan ya, ini R, bukan R yang di atas ya. Kalau R yang di atas ini, yang di PVNRT itu tetapan gas umum. Sedangkan kalau yang di ini jari-jari ya, radius. Nah, berarti ini V sebanding dengan R pangkat 3. Jadi perbandingan ini bisa kita tuliskan nilai P itu dia berbanding dengan massa kali temperatur per R pangkat 3 ya, jari-jari pangkat 3 dari bintang maupun matahari. Nah, kalau kita buat perbandingan dari P bintang banding P matahari, itu berarti dia sama dengan M bintang kali T bintang per R bintang pangkat 3. Dan banding atau bagi, ini ada banding sama dengan pembagi, itu dia sama dengan M matahari kali temperatur matahari per R jari-jari matahari pangkat 3. Atau kalau kita sederhanakan persamaannya, kita gabungkan yang massa dengan massa, maka kita akan dapatkan massa bintang per massa matahari kali temperatur bintang per temperatur matahari kali R bintang per R matahari per R bintang pangkat 3.
Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ya. Di masa bintang tadi sudah diketahui 60 kali masa matahari. Jadi 60 masa matahari per masa matahari kali temperatur bintang 42.000 Kelvin per temperatur efektif dari matahari. Tadi kita sudah dapatkan ya di soal-soal sebelumnya yang ada di video part 2 sebelumnya. Itu temperatur efektif bintang dia 5.800 ya. Kelvin juga. Kemudian ini jari-jari, untuk jari-jari bintang itu lebih besar ya. 15 kali jari-jari matahari pangkat 3. Nah, kalau kita sederhanakan ya, kita bagi, jadi nantinya untuk nilai P bintang per P matahari ya, jadi nanti ya yang tersisa tinggal 60 kali 42.000 bagi 5.800 kali 1/15 pangkat 3. Dan kita dapatkan nilainya untuk perbandingan tekanan bintang per tekanan matahari itu nilainya sama dengan 0,12. Nah, kalau kita lihat di pilihan ya, ini tidak ada. Tapi saya sudah mencoba berulang-ulang menghitung lagi, tapi dapatnya tetap sama 0,12 ya. Bisa saja ya, ini ada kekeliruan dalam pembuatan soal ini, bisa saja. Nah, untuk benar atau tidaknya ya, atau mungkin saya keliru, itu kita tunggu saja ya pembahasan resmi untuk hitungan ini. Tapi saya yakin bahwa konsep fisiknya yang digunakan untuk menyelesaikan perhitungan ini kurang lebih sudah tepat ya, hubungan-hubungan perbandingan. Jadi yang penting kita kuasai konsep fisiknya sehingga bisa membantu dalam menyelesaikan soal-soal serupa. Oke. Jadi nanti kita tunggu ya untuk pembahasan versi resminya. Oke, kita ke soal selanjutnya, nomor 37 ya. Bagian hitung-hitungan. Kita lihat soalnya ya. Bumi pada masa sekarang albedo sebesar 0,3 memiliki equilibrium temperatur sebesar min 18 derajat Celcius. Bila jarak bumi dari matahari dan luminositas matahari tidak mengalami perubahan serta albedo S 0,67, maka selisih equilibrium temperatur bumi saat mengalami zaman es dengan masa sekarang adalah, nah kita lihat ya, di sini yang diketahui ada albedo, kemudian equilibrium temperatur ya. Jadi coba kita tuliskan ya. Jadi yang diketahui itu temperatur zaman sekarang ya, min 18 derajat Celcius. Kemudian ini albedo sekarang itu 0,3, albedo di zaman es itu 0,67. Pertanyaan selisih equilibrium temperatur. Jadi ini equilibrium temperatur ini kurang lebih seperti temperatur rata-rata ya. Jadi kalau bumi kan ada perbedaan, yang di daerah horizon maupun di daerah kutub itu ada perbedaan, nah kurang lebih temperatur rata-rata dari permukaan bumi. Itulah equilibrium temperatur. Nah, sekarang mau dihitung selisih equilibrium temperatur zaman sekarang dan zaman es. Jadi yang ditanya sini adalah delta T. Jadi delta T ini itu selisih temperatur equilibrium sekarang dengan zaman es. Nah, ini yang ditanya ya. Nah, kita lihat ya. Yang diketahui hanya albedo. Jadi yang kita perlu untuk dapatkan adalah hubungan antara temperatur dan albedo. Nah, ini bagaimana ya? Ingat ya, albedo itu perbandingan dari energi yang dipantulkan per
energi yang diserap ya. Jadi A itu dia sama dengan E pantul per E serap. Equilibrium temperatur di sini, jadi temperatur permukaan ini diperoleh dari energi yang diserap oleh permukaan bumi. Nah, energi yang diserap permukaan bumi berarti energi yang dipancarkan oleh bintang terdekat. Nah, kalau misalnya dari bintang terdekat berarti kita bicara tentang luminositas bintang ya. Nah, sekarang kita lihat energi yang diserap nantinya yang akan membuat permukaan bumi memiliki suhu lebih tinggi. Nah, energi yang diserap kita asumsikan ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan konsep benda hitam. Jadi kita asumsikan bumi sebagai benda hitam. Jadi energi yang diserap nanti itu akan memenuhi persamaan 4 pi R kuadrat kali sigma kali T pangkat 4. Nah, kita lihat sekarang. Energi yang diserap ini itu besarnya berapa? Ya. Ingat ya, jadi albedo itu sama dengan E pantul per E serap. Minta maaf ya. Ini bukan E serap, ini E total. Nah, untuk E serap sendiri itu sama dengan selisih dari E total kurang E pantul. Jadi kalau misalkan kita hitung, lihat ya, untuk E total ini tetap. Nah, lihat ya, albedo sama dengan E pantul per E total. Berarti E pantul itu sama dengan A kali E total. A kali E total ya. Berarti kita bisa dapatkan nilai E serap itu sama dengan 1 kurang A kali E total. Ya, E serap sama dengan 1 kali A kurang E total. Bisa kelihatan ya. Jadi E serap sama dengan 1 kurang A kali E total. Nah, kita masukkan ya persamaan. Jadi ini nilainya 1 kurang A kali E total. Sama dengan 4 pi R kuadrat kali sigma kali T pangkat 4. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai E total, ya, berarti ini energi yang diserap dari energi yang diterima bumi secara keseluruhan. Nah, kalau dia diserap berarti yang dia diterima bumi di keseluruhan, berarti yang dipancarkan oleh bintang. Nah, kita mengasumsikan bahwa ini jarak bumi dan matahari tidak mengalami perubahan. Luminositas matahari juga tidak mengalami perubahan. Berarti energi yang dipancarkan ke bumi, energi total ya, yang sampai ke bumi itu tidak mengalami perubahan. Jadi untuk nilai E ini dia tetap. Kemudian di ruas kanan ya, untuk semua konstanta tetap, berarti nilai T pangkat 4 itu hubungannya dengan albedo itu dia berbanding lurus ya. 1 kurang A. Jadi nilai T itu dia berbanding lurus dengan akar pangkat 4 dari 1 kurang A. Nah, selanjutnya tinggal kita buat perbandingannya ya. Jadi, kita hitung nilai. Kita mencari untuk mendapatkan temperatur equilibrium pada zaman S. Jadi, kita buat perbandingan per T. Ini berarti sama dengan akar pangkat 4 kali 1 kurang albedo pada zaman S per 1 kurang albedo pada saat sekarang. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya ya. Jadi kita masukkan nilainya ini 1 kurang 0,67 per 1 kurang 0,3. Nanti kalau kita mau cari temperatur pada zaman es, kita tinggal kalikan dengan
T. Nah, nilai T, temperatur pada bumi pada zaman sekarang itu min 18 derajat Celcius. Tapi ingat ya, kalau kita masukkan ke persamaan, itu kita perlu mengkonversi dulu dia ke satuan Kelvin. Nah, min 18 derajat Celcius itu dia setara dengan min 18 tambah 273, jadi 255 Kelvin. Jadi kita kalikan dengan 255. Nah, berapa hasilnya? Kalau kita masukkan, ini hitung kalkulator, maka kita akan dapatkan nilai temperatur S sama dengan 211 Kelvin ya. Jadi akar pangkat 4 ya. Akar pangkat 4 dari 1 kurang 0,67 itu 0,33 per 1 kurang 0,3 itu 0,7, dia akar pangkat 4 kan. Kemudian kali 255, kita dapatkan 211 Kelvin. Jadi dari sini kita bisa dapatkan nilai T ya. Nilai T ini bisa kita dapatkan dari selisih. Nah, temperatur 255 dikurangi 211. Kita dapatkan nilainya sebesar 44 Kelvin ya. Atau yang paling mendekati itu adalah 46 derajat. Ya, jawabannya ada pada option C. Oke. Nah, itu penyelesaian untuk soal KSNK Kebumian nomor 37. Oke, kita lanjut ya ke soal KSNK Kebumian materi astronomi untuk hitung-hitungan. Selanjutnya ada di nomor 39. Oke, ini dia soalnya. Dua planet mengorbit sebuah bintang. Mean motion orbital resonance-nya dari kedua planet adalah 3:2. Panjang sumbu besar orbit salah satu planet itu 3 SA, 3 satuan astronomi. Maka planet kedua berjarak dari bintang sejauh mean motion orbital resonance dari kedua planet itu 3:2. Maksudnya apa? Jadi maksudnya kalau misalkan kedua planet yang satu itu sudah 3 kali berputar, maka waktu yang dia habiskan untuk 3 kali dia berputar itu sama dengan 2 kali putaran dari planet yang kedua. Jadi ini perbandingan dari waktu orbit ya. Jadi rasio jumlah orbitnya itu 3:2. Ini bukan perbandingan periode, tapi kurang lebih perbandingan jumlah orbitnya dalam waktu yang sama. Jadi yang satu sudah 3 kali, yang satu 2 kali. Nah, tapi karena perbandingan misalkan jumlahnya ya, ini seperti konsepnya dalam frekuensi. Jadi karena misalkan dalam selang waktu yang sama, mereka memiliki perbandingan jumlah putaran itu 3:2, maka kita juga bisa tuliskan untuk perbandingan periodenya, karena perbandingan frekuensinya 3:2, maka perbandingan periodenya itu sama dengan 2:3. Nah, kemudian di sini diketahui ya, di sini panjang sumbu besar orbit salah satu planet 3SA. Nah, berarti setengah sumbu mayornya ini sudah diketahui ya, nilai A1 itu karena dia misalkan panjang sumbu besar, orbitnya itu 3 satuan astronomi, jadi panjang, jadi kalau misalkan saya gambarkan ya, ini misalkan orbit yang satu, kemudian yang ini. Nah, yang ini sudah diketahui kan, 3SA. 3SA berarti panjang untuk setengah sumbu mayornya itu nilai A, nilai A1 berarti sama dengan 1,5 SA. Nah, ini nilai A1-nya ya, 1,5 SA. Nah, pertanyaan berapa nilai A2-nya? Nah, untuk menghitungnya, ingat ya, dari hukum Kepler 3, ini untuk orbitnya ya dalam satuan astronomi, maka nilai P itu hubungannya dengan setengah sumbu mayor
Itu perbandingannya P kuadrat berbanding setengah sumbu mayor pangkat 3. Atau P sebanding dengan A pangkat 3/2. Tapi ini yang mau dicari A ya. Berarti A sebanding dengan P pangkat 2/3. Nah, kita tinggal tuliskan. Jadi nilai A2 per A1 itu sama dengan P2 per P1 pangkat 2/3. Atau nilai A2 itu sama dengan A1 kali P2 per P1 pangkat 2/3. Nah, jadi kita bisa selesaikan persamaan ini. Nilai A2 itu sama dengan A1 sudah diketahui 1,5 SA kali P2 per P1 itu 2/3. 2/3 pangkat 2/3. Nah, kita hitung menggunakan kalkulator. Ingat ya, sobat-sobat, terutama bagi adik-adik siswa yang mau mengikuti KSN, jangan lupa bawa kalkulator. Nah, itu tools yang sangat penting, bahkan sangat-sangat dibutuhkan ya dalam menghitung. Selain yang dibutuhkan juga adalah keahlian menggunakan kalkulator. Jadi pastikan pada saat setiap latihan soal itu latihannya menggunakan kalkulator. Nah, kalau kita hitung menggunakan kalkulator, nilai 1,5 kali 2/3 pangkat 2/3, maka kita akan dapatkan nilainya adalah 1,14 SA. Dan jawabannya ada pada option B. Oke, kita ke soal hitung-hitungan selanjutnya. Nomor 40 ya. Ini hitung-hitungan astronomi. Ada di nomor 40. Kita lihat soalnya. 99942 Apopis adalah satu asteroid kelompok Aten. Kelompok Aten itu asteroid yang orbitnya memotong orbit bumi. Bila pada suatu saat persamaan orbit objek tersebut diberikan dalam persamaan 0,82 X kuadrat tambah 0,85 Y kuadrat sama dengan 0,697, maka periode dan eksentrisitas orbit tersebut adalah di untuk elips. Jadi untuk panjang A, kemudian ini B, maka kita akan dapatkan persamaannya X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini dia persamaan elips ya. Nah, jadi tujuannya yang harus kita lakukan, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat persamaan yang diketahui dalam bentuk persamaan elips. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal merekayasa persamaan ini ya secara matematis. Jadi 0,82 X kuadrat tambah 0,85 Y kuadrat sama dengan 0,697. Oke. Langkah yang pertama adalah kita buat dulu ya. Jadi ruas kanannya harus sama dengan 1. Bagaimana caranya? Kita bahagi saja dengan 0,697, baik ruas kiri dan ruas kanan. Supaya ruas kanannya 0,697 bahagi 0,697 itu hasilnya 1. Nah, 0,82 bagi 0,697 itu kita dapatkan 1,176 ya. X kuadrat, kemudian 0,85 bagi 0,697 kita dapatkan 1,219 Y kuadrat. Nah, ini sama dengan 1. Nah, kemudian kita buat dia menjadi ada pembilang, ada penyebut. Supaya dia jadi X kuadrat per, jadi kita buat saja ya. Jadi 1 bagi 1,176. Itu hasilnya 0,85. Ya. Jadi kita tidak merubah nilainya, hanya merubah ya bentuk matematisnya ya. Jadi dari 1,176 kalau misalkan dia ke penyebut itu jadi 1 bagi 1,76 saja ya.
Kemudian ini 1 bagi 2,19 itu hasilnya adalah 0,82. Ini nilainya 1. Ingat ya, di persamaan elips itu bagian penyebutnya itu dalam kuadrat. Nah, kita akarkan saja, maka kita akan dapatkan 0,85 itu sama dengan 0,92 kuadrat. Kemudian 0,82 ini 0,91 kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat di persamaan, yang besar 0,92. Berarti ini bagian A, ya, bagian setengah sumbu mayornya. Nah, kemudian kita ingat ya, ini persoalannya asteroid ini masuk kelompok Aten dan dia ini mengitari matahari. Ingat ya, persamaan hukum Kepler, semua benda yang mengorbit matahari, maka dia akan memenuhi persamaan T kuadrat sama dengan A pangkat 3. Tapi T harus dalam satuan tahun, kemudian A dalam satuan SA, satuan astronomi atau astronomi unit ya. Nah, kita lihat ya. Di sini yang tidak disebutkan, kita asumsikan saja ya, bahwa misalkan nilai A ini dalam satuan astronom. Jadi nilai T ini dia sama dengan A pangkat 3/2. Nah, kalau kita masukkan nilainya, dia 0,92 pangkat 3/2, maka kita akan dapatkan nilai T sama dengan, kita gunakan kalkulator, kita dapatkan 0,88 tahun. Jawabannya ada pada option C, ya. Tapi untuk nilai eksentrisitas, ini terserah ya. Kalau misalnya sobat-sobat mau lanjutkan, bisa saja. Jadi untuk hubungannya, nilai eksentrisitas itu dari ini kan nilai A dan B sudah diketahui. Jadi nilai B itu dia sama dengan A kali 1 kurang E pangkat 2. Persamaan ini bisa dibuktikan ya dengan persamaan-persamaan elips. Nah, kalau kita masukkan nilainya, nanti nilai E kuadrat, berarti itu atau langsung saja E ya. Atau nilai E itu berarti dia sama dengan akar dari 1 kurang B kuadrat per A kuadrat. Kalau kita masukkan nilai 1 kurang, nah B kuadrat itu nilainya sudah diketahui ya, itu 0,82. Kemudian untuk A kuadrat itu 0,85. Maka kita akan dapatkan nilai E itu sama dengan 0,188 ya. Benar ya, dan jawabannya itu nilai T periodenya itu 0,88 tahun, eksentrisitasnya 0,188, jawabannya ada pada option C. Oke, bagaimana sobat-sobat? Bisa diikuti kan? Nah, itu dia pembahasan soal untuk SMK Kebumian sampai nomor 40 ya, untuk bagian astronomi khususnya untuk hitung-hitungan. Nah, untuk soal-soal selanjutnya, silakan sobat-sobat mengikuti video part yang selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat dan semangat belajar.